Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gibi Adi Aryani dengan NIM 2022 0106 1010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan, Citra Perusahaan, Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah pada Studi Kasus PT Bank Sentral Asia Tbk Kota Surabaya. Nah, seperti yang kita ketahui, bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat banyak. Nah, di Indonesia sendiri, jasa bank mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan cukup baik sehingga berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bukti nyata kinerja perbankan cukup baik adalah ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana perbankan konvensional terpuruk sedangkan perbankan relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangannya. Nah, di dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif seperti saat ini, hal yang perlu diprioritaskan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti perbankan adalah kepuasan nasabahnya atau nasabahnya dengan tujuan untuk bertahan, bersaing, dan menguasai pangsa pasar. Nah, untuk merealisasikannya, maka setiap perusahaan perlu meningkatkan kualitas dari setiap produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Karena keputusan penilaian yang diberikan oleh nasabah akan bergantung kepada rasa puas dan ketidakpuasan. Nah, kepuasan seorang nasabah biasanya bergantung kepada kualitas jasa atau produk yang mereka rasakan. Konsekuensi dari sebuah kepuasan nasabah ini yaitu adalah timbulnya jalinan besar antara perbankan sebagai penyedia layanan dan nasabah sebagai nasabah layanan. Dengan demikian akan timbul sifat loyal terhadap perbankan yang alhasil akan memberikan keuntungan bagi perbankan tersebut. Nah, seorang nasabah akan menjadi loyal ketika mereka memandang bahwa bank tersebut mempunyai reputasi yang baik, bahkan terbaik jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Pandangan ini akan didapat oleh sebuah bank jika nasabah sebagai pengguna jasa merasakan puas ketika menggunakan atau membeli produk atau layanan pertama kali dan kemudian akan terus memakai atau membeli kembali produk tersebut. Dalam jangka panjang, loyalitas nasabah menjadi tujuan perencanaan pasar strategik bagi suatu bank. Loyalitas nasabah secara positif mempengaruhi laba perusahaan melalui efek pengurangan biaya dan penambahan pendapatan per nasabah. Nah, dengan mempertimbangkan efek pengurangan biaya yang dilaporkan bahwa dengan tetap mempertahankan loyalitas nasabah akan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit daripada memperoleh satu nasabah yang baru dan biaya untuk mempertahankan nasabah menurun sepanjang fase siklus hidup hubungan. Nah, di penelitian saya kali ini saya memilih untuk menggunakan PT Bank Sentral Asia Tbk di Kota Surabaya, yang mana Bank BCA ini merupakan bank swasta paling besar di Indonesia. Hal ini diketahui dari sejumlah penghargaan yang diraih oleh Bank BCA ini di setiap tahunnya. Salah satunya Bank BCA mendapatkan penghargaan bank terbaik di Asia dan di Indonesia. Nah, penghargaan ini itu diserahkan di Hong Kong pada tahun 2019. Berdasarkan penghargaan-penghargaan yang diraih oleh BCA yang mana dipertahankan oleh pihak BCA dari tahun ke tahun, sehingga penelitian ini berfokus kepada BCA sebagai objek dari penelitian saya. Walaupun begitu, bukan berarti BCA tidak mengalami persaingan dengan bank-bank yang lain. Bahkan di era globalisasi saat ini, banyak bank yang sudah besar dan juga yang baru bermunculan ini sedang bersaing untuk menjadi bank yang terbaik. Sedangkan dari sisi nasabah atau nasabah yang saat ini sudah semakin cerdas dalam memilih pilihannya, mana yang terbaik bagi mereka untuk dijadikan tempat untuk menitipkan uang atau investasi mereka. Belum lagi jika mereka ditawari oleh banyaknya kompetitor dengan penawaran yang serupa atau malah cenderung lebih baik. Maka dari itu sangat tidak mudah untuk mendapatkan gelar bank terbaik apalagi untuk mempertahankannya. Maka dari itu BCA berusaha senantiasa selalu melakukan peningkatan kualitas pelayanan demi membuat nasabah puas sehingga menjadi loyal.
karena loyalitas nasabah adalah tujuan utama dari semua perusahaan termasuk BCA. Nah, dengan mendapatkan beberapa penghargaan dari segi kualitas pelayanan secara berturut-turut, BCA membuktikan bahwa konsisten dalam memberikan kualitas pelayanan kepada nasabah itu sangat baik. Lalu, nah, di sini ada perumusan masalah, yang mana perumusan masalah ini yaitu yang pertama menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di PT Bank Sentral Asia Tbk Kota Surabaya. Lalu yang kedua yaitu menganalisis pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah Bank BCA Kota Surabaya. Yang ketiga menganalisis pengaruh kepercayaan mempengaruhi loyalitas nasabah di PT Bank Sentral Asia Kota Surabaya. Lalu yang keempat, menganalisis pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah Bank BCA Kota Surabaya. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis apakah ada pengaruh dari sorry, peran kualitas, kepuasan, citra perusahaan, dan kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Nah, berikut kerangka pemikiran dari saya yang mana menghasilkan sebuah hipotesis penelitian. H1 di sini yaitu semakin baik kualitas pelayanan, maka semakin tinggi loyalitas dari nasabah. Lalu hipotesis kedua yaitu semakin baik kepuasan, maka semakin tinggi loyalitas nasabah. Lalu hipotesis ketiga yaitu semakin baik citra perusahaan, maka semakin tinggi loyalitas nasabah. Lalu yang hipotesis keempat yaitu semakin tinggi kepercayaan, maka semakin tinggi loyalitas dari nasabah. Nah, berikut mengenai populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu nasabah dari Bank BCA di Kota Surabaya. Lalu pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara convenient sampling, yang mana sorry, yang mana sampel dapat mudah dijangkau sehingga informasi yang dibutuhkan mampu didapatkan dengan mudah. Dan responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nasabah yang menggunakan seluruh pelayanan dari PT Bank Sentral Asia di Kota Surabaya yang mana kurang lebih telah menjadi nasabah minimal 1 tahun. Lalu mengenai data dan metode pengambilan data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah nasabah sebagai responden yang dipilih secara acak. Metode pengumpulan data ini yaitu berupa survei yang mana mengumpulkan informasi memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Dan alat pengambil data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berisi pernyataan tentang kualitas pelayanan, kepuasan, citra perusahaan, kepercayaan, dan juga loyalitas yang diberikan oleh nasabah. Maka dari itu, eh, maka dari itu pada penelitian ini menggunakan data primer yang mana karena metode pengumpulan data menggunakan survei melalui kuesioner. Lalu selanjutnya mengenai teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan yang pertama yaitu menggunakan analisis deskriptif yang mana telah dilakukan secara tidak langsung dapat digunakan untuk menganalisa variabel independen kualitas pelayanan, kepuasan, citra perusahaan, kepercayaan terhadap variabel dependen loyalitas nasabah. Lalu analisis statistik di sini yaitu menggunakan pengujian melalui partial least square structural equation modeling atau PLSM melalui software WAR PLS sehingga segala bentuk pengujian statistik dilakukan dapat digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh di antara variabel. Nah, analisis statistik di sini yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama Langkah pertama yaitu konseptualisasi model, lalu yang kedua evaluasi model pengukuran outer model, yang ketiga yaitu evaluasi model pengukuran inner model, lalu yang keempat yaitu pengujian hipotesis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.